Selamat pagi anak-anak saya semuanya kelas 10. Pada hari ini kita pertemuan yang keempat dengan topik bela negara. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak saya memahami makna bela negara itu. Yang kedua, anak-anak saya bisa nanti mendeskripsikan dasar hukum pelaksanaan bela negara itu. Dan yang ketiga, anak-anak saya bisa mengidentifikasikan sikap dan perbuatan bela negara tersebut. Bela negara, kalau disebut membela, ya artinya kita terlibat, ikut serta dalam mendukung dan mempertahankan sesuatu. Bentuk dukungan, ya bisa lewat tenaga, bisa lewat materi. Yang kita wujudkan itu semua dalam bentuk pengorbanan. Ya, kalau dikatakan pengorbanan, kita memberi tanpa pamrih. Kalau disebut tanpa pamrih, tanpa ada timbal baliknya sama kita. Tapi kita beri, kita korbankan tulus dan ikhlas. Bela negara itu artinya sikap, perilaku, pengorbanan dari warga negara Indonesia yang diberikan kepada bangsa dan negara, di mana kita mengkehendaki negara kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap eksis langgeng sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika kita melakukan upaya pembelaan negara, ada acuannya menurut undang-undang. Jangan nanti dengan dalil atau dengan alasan membela negara, kita angkat senjata, kita melakukan sesuatu padahal jadi bertentangan dengan hukum. Jadi tetap ada rambu-rambu dan ukurannya. Ya, jadi kau musuhi nanti orang luar negeri, jadi kau musuhi nanti warga negara Indonesia yang berdemonstrasi dengan dasar membela negara, itu salah. Jadi tetap ada acuan hukumnya ketika warga negara itu melaksanakan pembelaan negara. Dasar hukum pelaksanaan bela negara itu banyak, tapi dirujuk dari Undang-Undang Dasar 1945. Hak pembelaan negara itu ada di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 ayat yang ketiga. Ini amandemen ya. Kalau Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen tidak ada disebutkan itu, hanya di pasal 31 kewajiban. Ini hak. Jadi di pasal 27 ayat 3 itu hak. Tiap-tiap warga negara itu berhak untuk membela negara. Diberi hak. Jadi bukan hanya kewajiban. Kalau di pasal 31 Undang-Undang Dasar pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, di sana tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
pembelaan negara. Jadi itu hak dan kewajiban. Ya, wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Pembelaan negara itu kalau menurut pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, tulang punggungnya atau pokoknya adalah dilakukan oleh TNI Polri. Ya, itu amanat pasal 30 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian turunan daripada Undang-Undang Dasar 45 ini dibuatlah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Saya Bapak ulangi, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Bagaimana pertahanan, sistem pertahanan negara ini, bentengnya TNI dan Polri, tetapi harus ikut serta seluruh rakyat Indonesia. Kita semuanya, yang sipil, yang awam di luar TNI Polri, bagaimana bentuk-bentuknya? Bagaimana bentuk-bentuk sikap kita untuk ikut serta dalam pembelaan negara menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 yang pertama. Itu dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan, ya, pendidikan kewarganegaraan. Jadi pelajaran ini sudah bentuk membela negara. Coba Bapak ajarkan itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak ajarkan itu Bhinneka Tunggal Ika, Bapak ajarkan ancaman terhadap negara. Ya, lewat pelajaran PKN ini anak-anak saya jadi paham. Ini adalah sebuah bentuk yang ikut kita dalam pembelaan negara ketika kita sudah mempelajari PKN. Yang kedua, ada pelatihan dasar kemiliteran. Ya, kalau kau nanti mahasiswa masuk Menwa, ya, itu dasar-dasar kemiliteran ada di sana. Di Pramuka pun, yang di SMA ada, dipelajari juga dasar-dasar kemiliteran sekalipun sangat sederhana sekali. Yang ketiga, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Jadi anak-anak saya nanti setelah tamat SMA boleh mendaftar jadi prajurit TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, terserah. Boleh masuk ke Polri. Ini sudah bentuk partisipasi kita membela negara. Dan yang keempat, wujud pembelaan negara itu ya bisa pengabdian sesuai dengan keahlian dan profesi kita masing-masing. Bukan harus TNI, Polri, tapi apapun profesi kita. Bapak Simbolon sebagai guru, saya sudah memberikan ya pengabdian untuk membela negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Para tenaga medis itu juga bentuk daripada membela negara. Coba kita bayangkan di masa pandemik COVID-19 ini, para medis kita semua di garda depan, mereka banyak dokter, perawat yang meninggal berkorban karena menyelamatkan sesama manusia. Itu sudah bentuk pembelaan negara. Anak-anak saya hanya tertib saja, anak-anak saya hanya baik saja, ikuti pembelajaran ini semua dengan baik. Mungkin kau naik gunung dapat sinyal agar bisa belajar, itu sudah bentuk partisipasi pembelaan negara. Banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa anak-anak saya carikan dan lakukan sebagai partisipasi kita ikut membela negara ini. Sampai di sini dulu hantaran Bapak dalam pertemuan yang keempat ini. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya.